Halo Sobat Cahaya Gaul, balik lagi bareng gue, yang siap nerangin pojok kisah islami dengan vibe yang beda dari biasanya. Hari ini, kita bakal kupas tuntas cerita yang dijamin bikin kalian ngakak guling-guling tapi tetap dapat hikmahnya. Siap-siap, karena ini bukan sekadar kisah lama, tapi drama komedi yang relate banget sama kehidupan kita, loh. Suwaibit dan Nuaiman, salah sangka dan dikerjain abis. Edisi Gen Z. Kisah ini berawal dari Suwaibit bin Harmalah dan Berkemalah, seorang sahabat Nabi Muhammad yang dikenal kalem, sabar, dan sedikit tangguh kaku. Ibaratnya, dia tuh kayak karakter NPC non-player karakter di game yang tugasnya lurus-lurus aja, selalu ngikutin skrip A. Kalau di lingkaran pertemanan, Suwaibit ini mungkin yang paling sering dibilang lurus banget atau polos sih, tapi kok ya gitu. Dia tipikal orang yang kalau disuruh jaga barang, bener-bener dijagain sampai titik darah penghabisan. Nah, lawan mainnya adalah Nuaiman bin Amr. Nah ini dia nih, si biang kerok, prankster sejati di zaman Nabi Muhammad. Kalau di TikTok, dia ini rajanya FYP dengan konten prank yang bikin gempar. Selalu punya ide-ide gila yang di luar nalar. Nuaiman ini punya energi yang gak habis-habis buat bikin orang lain tersenyum. Meski kadang caranya agak nyeleneh, dia adalah tipe sahabat yang kalau lagi nongkrong, pasti jadi pusat perhatian. Karena jokes dan tingkahnya yang random. Jadi ceritanya, suatu hari mereka lagi dalam perjalanan jauh, mungkin semacam road trip gitu. Suwaibit ini, kebagian tugas, bawa perbekalan, khususnya makanan. Dia lagi pegang jatah makanan semua rombongan. Mungkin dia lagi lapar banget, atau lagi ngehemat biar dietnya berhasil, atau bahkan lagi nahan diri biar nggak kalap makan duluan. Intinya, dia nahan-nahan banget buat makan, sambil ngejaga bekal itu dengan sepenuh hati kayak lagi ngejagain treasure box di game. Sampai akhirnya, di tengah perjalanan, mereka istirahat di suatu tempat. Suwaibit dengan telaten ngejagain makanannya, sambil mungkin dalam hati, aduh, ini kapan nyampe sih? Perut gue udah demo nih, tapi kan ini bekal bersama, harus kuat. Momen bapak-bapak jual perbekalan, yang viral dan bikin geger. Nah, Nuaiman ini ngeliat Suwaibit yang kelaparan, tapi kok ya masih aja jaga makanan kayak lagi jaga harta karun paling berharga di dunia. Matanya langsung berbinar-binar. Otak usilnya langsung on, dan berputar kencang. Dia kepikiran ide yang jenius tapi rada gila. Ide yang kalau sekarang dijamin bakal jadi trending topik di Twitter dan viral di Reels Instagram. Tanpa babi bu, Nuaiman langsung nyamperin orang-orang yang lewat atau lagi kumpul-kumpul di sekitar situ. Dengan senyum selebar jalan tol dan tatapan penuh keyakinan. Dia bilang, mau beli makanan enak nggak? Nih, ada kesempatan langka. Itu tuh, ada bapak-bapak jual perbekalan yang lagi istirahat di sono. Stoknya terbatas. Menunya premium, dan harganya murah banget. Dijamin lagi, langsung aja bayar ke dia. Bayangin aja, kayak lagi ada siaran langsung di Instagram, Nuaiman ini jadi influencer dadakan yang lagi promosiin produk Suwaibit. Dia bahkan mungkin pakai nada suara yang meyakinkan, yuk, buruan serbu sebelum kehabisan. Stok terbatas, siapa cepat dia dapat. Orang-orang yang denger langsung pada ngacir ke arah Suwaibit, nyodorin duit sambil bilang, Pak, ini duitnya. Mana makanannya? Katanya enak banget. Ada yang sambil senyum-senyum, ada yang udah siap-siap langsung nyomot makanan. Reaksi Suwaibit, dari auto confused ke auto ngamuk berjamaah. Suwaibit yang lagi asyik rebahan sambil ngayal makanan kesukaannya, atau mungkin lagi merenungkan arti hidup, tiba-tiba dikerubutin orang banyak dari berbagai arah. Dia langsung auto confused. Hah? Makanan apa? Duit apa? Kok pada ngasih duit ke saya? Dia bingung setengah mati. Mungkin dalam benaknya, ini orang-orang kenapa pada ngasih duit ke gue? Gue kan lagi istirahat, bukan buka warung dadakan. Apa gue lagi mimpi? Tentu saja, Suwaibit nolak mentah-mentah. Dia mencoba menjelaskan dengan sabar, enggak, ini bukan jualan. Ini bekal kita, bekal rombongan. Saya cuma ditugaskan menjaganya. Tapi orang-orang ini kan udah terlanjur percaya sama Nuaiman si marketing handal yang persuasif. Mereka mikir Suwaibit ini lagi gengsi, jual mahal, atau mungkin pengen naikin harga pas ada banyak pembeli. Akhirnya, terjadilah tarik ulur yang kocak abis.
Ada yang maksa ngambil makanan, ada yang masih maksa bayar sambil mohon-mohon, "Ayolah pak, lapar nih, kami butuh energi." Suwaibit yang tadinya kalem, tiba auto ngamuk. Dia sampai harus berseru-seru dan sedikit mendorong orang-orang itu, saking kesalnya. Mungkin dia mikir, waduh, ini kayaknya ada yang bikin ulah nih, parah banget. Sampai akhirnya, di tengah keramaian dan kekacauan yang Suwaibit hadapi, Nuaiman nongol dengan muka tanpa dosa, sambil cengengesan, menikmati hasil pranknya. "Gimana Bit? Laris manis kan dagangan lo? Nggak usah sungkan, ambil aja keuntungannya." Sontak aja, Suwaibit langsung paham kalau ini semua ulah Nuaiman. Marah, jelas. Dia mungkin pengen ngejar Nuaiman dan ngegampar pakai bekal makanan itu. Tapi, sekaligus dia juga nggak bisa nahan tawa, saking konyolnya situasi itu. Orang-orang di sekitar pun, setelah tahu itu cuma prank Nuaiman, ikut tertawa terbahak-bahak. Nabi Muhammad pun tertawa dan hikmahnya buat kita para Gen Z. Kabar tentang prank Nuaiman yang legendaris ini sampai ke telinga Rasulullah Muhammad. Dan tahu apa? Nabi Muhammad bukannya marah atau menghukum Nuaiman yang sudah bikin gaduh, malah tertawa terbahak-bahak sampai terlihat gigi gerahamnya. Ini nunjukin kalau humor itu penting dalam hidup, apalagi kalau humornya nggak nyakitin orang lain dan cuma bikin suasana jadi ceria. Bahkan, Nabi Muhammad itu juga seneng sama hal-hal yang lucu dan menghibur, menunjukkan bahwa Islam itu agama yang penuh keseimbangan, bukan hanya tentang keseriusan. Terus, apa nih hikmahnya buat Gen Z yang suka healing, self-love, dan kadang overthinking ini? 1. Jangan baperan dan santai aja. Hidup itu penuh drama dan komedi. Besti, kadang ada aja orang iseng, temen yang suka ngeprank, atau situasi yang bikin kita kesel. Tapi, kalau kita gampang baper dan ngambekan, kapan mau maju? Kapan mau enjoy hidup? Belajar dari Suwaibit, dia kesel, tapi ujung-ujungnya juga ketawa, dan memaklumi tingkah sahabatnya. Ambil hikmahnya, terus move on dengan senyuman. 2. Humor itu penting, tapi hati-hati dengan batasannya. Nuaiman ngajarin kita kalau humor itu bisa mencairkan suasana, bikin suasana jadi nggak tegang, dan bikin hidup lebih berwarna. Ngakak bareng teman itu salah satu healing terbaik kan? Tapi ingat ya, batasannya adalah jangan sampai menyakiti atau merugikan orang lain, apalagi sampai menjatuhkan harga diri mereka. Jadilah prankster yang cerdas, yang bikin orang lain tertawa bahagia, bukan yang bikin musuh dan dendam. Jaga adab dan etika dalam bercanda. 3. Kebaikan itu nggak harus kaku dan formal. Nabi Muhammad itu role model kita, panutan sepanjang masa. Beliau itu bukan sosok yang selalu tegang dan serius. Ada kalanya beliau bercanda dan tertawa bersama para sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa beragama itu juga bisa asyik dan santai, nggak harus kaku dan tegang setiap saat, asal nggak melanggar syariat dan nilai-nilai kebaikan. Fleksibilitas dalam berinteraksi itu penting. 4. Konten positif dan bermakna itu yang kekal abadi. Kisah Nuaiman dan Suwaibit ini udah turun-temurun diceritain selama berabad-abad. Kenapa? Karena ada pesan moral, sisi humanisnya yang lucu, dan bikin kita mikir. Daripada bikin konten yang cuma viral sesaat tapi nggak ada isinya, atau bahkan merugikan orang lain, mending bikin konten yang bisa ngasih tawa dan inspirasi kayak cerita ini. Konten yang bikin kita relate dan dapat nilai positif, itu baru keren. Gimana Sobat Cahaya Gaul? Semoga cerita kali ini bisa bikin kalian senyum-senyum sendiri, ngakak dikit, dan dapat pencerahan baru ya. Jangan lupa, hidup itu udah cukup serius, jadi sekali-kali bolehlah kita senyum dan ketawa lepas. Ingat, positive vibes only. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Cahaya Gaul ini, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya yang bakal bikin iman kalian up dan mood kalian on. Kalau ada ide cerita lain yang pengen dibahas, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay halal, stay gaul, peace.